Gimana ceritanya manusia purba bisa masuk sekolah? Kedengarannya aneh. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan agar tidak gagal paham. Pernah nggak sih kalian dengar orang bilang Al-Quran cuma dongeng kuno? Kalau ada yang ngomong begitu, jangan-jangan justru dia yang masih hidup di zaman purba. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan cuma kitab ibadah, tapi juga bank data kecerdasan yang luar biasa. Di saat para ilmuwan masih menggaruk kepala mencari jejak masa lalu manusia, Al-Quran justru sudah memberikan spoiler besar tentang peristiwa yang terjadi jauh sebelum manusia pertama menginjak bumi. Tapi anehnya, pas di sekolah kita justru dicekokin teori kalau nenek moyang kita itu kera yang hobi gelantungan. Kok bisa teori yang ngerendahin martabat manusia ini lolos masuk kurikulum pendidikan? Apa tujuannya buat bikin kita lupa sama silsilah Nabi? Atau emang ada rahasia sains yang belum lo tahu? Rasanya kayak ada dua jalur cerita yang tabrakan di otak. Satu jalur primata, satu jalur Nabi. Mana yang benar? Tenang, jangan emosi dulu. Mari kita bongkar pelan-pelan. Al-Quran itu bukan dongeng, tapi rekaman akurat yang udah kasih kode keras di surah Al-Baqarah ayat 30. Ingat nggak pas malaikat protes ke Allah? Mereka tanya, kenapa mau bikin khalifah yang hobi tumpahin darah? Coba pikir pakai logika, kok malaikat bisa tahu bakal ada darah kalau Adam aja belum jadi tanah? Nah, jawabannya simpel, berarti malaikat udah lihat contoh nyata sebelumnya. Data dari para ulama tafsir bilang, sebelum Adam itu udah ada makhluk lain di bumi yang kelakuannya barbar. Beberapa riwayat nyebut mereka bangsa Hin dan Bin. Disinilah sains masuk buat ngisi puzzle yang kosong itu. Fosil-fosil kayak Meganthropus atau Homo erectus itu nyata, bro. Barangnya ada dan emang pernah huni bumi jutaan tahun lalu. Tapi gimana caranya ilmuwan non-muslim kayak Eugene Dubois atau Charles Darwin bisa nyimpulin kalau itu nenek moyang kita? Masalahnya mereka cuma neliti pakai mata hardware. Karena mereka nggak punya konsep ruh dan wahyu, satu-satunya penjelasan logis buat mereka ya menghubungkan kita dengan primata yang fisiknya serupa. Mereka lihat tulang yang mirip, terus langsung ngeklaim itu bapak lo. Beda cerita kalau lo lihat dari kacamata ilmuwan muslim legendaris kayak Ibnu Miskawai atau Al-Jahiz. Ribuan tahun sebelum Darwin lahir, mereka udah nulis soal perkembangan makhluk hidup. Tapi mereka punya batasan tegas, ada lompatan ilahi. Mereka sadar, meski fisik mungkin ada kemiripan, manusia punya software bernama akal dan ruh yang gak mungkin berevolusi dari monyet sekeren apapun kera itu latihan. Sekarang mungkin ada yang nyeletuk begini. Lah, kalau sebelum manusia memang ada makhluk lain di bumi, terus ilmuwan tahu dari mana kalau itu hidupnya jutaan tahun lalu? Jangan-jangan cuman ngarang angka? Tenang, ilmuwan gak asal tebak. Mereka pakai metode yang namanya radiometric dating. Intinya mereka menghitung umur batuan tempat fosil ditemukan dengan melihat perubahan unsur kimia di dalamnya. Contohnya pakai sistem kalium argon. Kalium itu unsur kimia yang ada di batuan. Salah satu jenisnya namanya kalium 40. Unsur ini unik karena dia nggak stabil. Lama-lama dia akan berubah menjadi unsur lain, yaitu argon. Nah, argon itu apa? Argon adalah gas alami yang ada di alam semesta. Dia termasuk gas mulia, biasanya terperangkap di dalam batuan. Ketika kalium 40 berubah seiring waktu, dia menghasilkan gas argon ini. Prosesnya pelan banget, tapi pasti. Para ilmuwan sudah tahu jam biologisnya. Waktu paruh kalium 40 sekitar 1,25 miliar tahun. Artinya begini, setiap waktu tertentu sebagian kalium akan berubah menjadi argon. Jadi ilmuwan tinggal menghitung perbandingan berapa sisa kalium dan berapa argon yang terbentuk di batu tempat fosil itu ditemukan. Ibaratnya seperti jam pasir alami yang berjalan jutaan tahun tanpa berhenti. Kalau gas argonnya sudah banyak, berarti batu itu sudah sangat tua.
Makanya banyak fosil seperti Homo erectus atau Meganthropus diperkirakan hidup ratusan ribu sampai jutaan tahun yang lalu. Nah, di titik ini justru muncul pertanyaan yang menarik. Kalau makhluk-makhluk itu hidup jutaan tahun yang lalu, sementara dalam sejarah Islam, Nabi Adam hidup sekitar 960 tahun, datang ke bumi sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, berarti jelas ada jarak waktu yang sangat jauh. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada khalifah di bumi, malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sekarang coba pikir pakai logika sederhana. Adam saja belum diciptakan waktu itu, tapi malaikat sudah menyebut kerusakan dan pertumpahan darah. Berarti kemungkinan malaikat pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya di bumi. Nah, menariknya, sains menemukan jejak fisiknya berupa fosil makhluk purba yang hidup jutaan tahun lalu. Sains melihat tulang dan batuannya. Sementara Al-Quran memberi isyarat tentang sejarah bumi yang lebih luas. Terus, kenapa teori manusia purba ini tetap masuk kurikulum sekolah? Apa tujuannya buat ngilangin fungsi Tuhan? Secara logis, tujuannya bukan buat bikin lo murtad, tapi buat ngajarin lo metode ilmiah. Supaya lo pintar baca data alam dan paham gimana bumi ini berubah. Sekolah ngajarin cara kerja alam, tapi Al-Quran ngajarin siapa yang bikin cara kerja itu. Kalau lo cuma belajar salah satu, otak lo bakal miring sebelah. Contohnya gini, kalau seseorang mau jadi ahli geologi atau ahli minyak, dia harus paham dulu sejarah lapisan bumi. Minyak bumi itu nggak muncul tiba-tiba. Prosesnya panjang banget. Jutaan tahun yang lalu di bumi ada banyak tumbuhan, plankton, dan organisme kecil di laut. Ketika mereka mati, tubuhnya tenggelam ke dasar laut lalu tertimbun lumpur dan pasir. Nah, disinilah ilmu geologi dipakai. Ahli geologi harus membaca struktur lapisan batuan, melihat jenis tanah, bahkan mempelajari fosil mikro di dalamnya. Dari situ mereka bisa memperkirakan di mana dulu pernah ada laut purba, di mana ada lapisan batu yang bisa menyimpan minyak, dan di mana kemungkinan besar ada cadangan minyak di bawah tanah. Makanya perusahaan minyak sebelum mengebor biasanya melakukan survei geologi dan seismik dulu. Nah, sekarang paham kan kenapa manusia purba masuk sekolah? Namun lo harus hati-hati karena tidak sedikit juga yang percaya kalau asal-usul manusia itu prosesnya sama kayak manusia purba. Makanya lo semua harus tahu ini. Sekarang coba kita lihat sejarah perjalanan manusia dari awal. Kalau lo teliti dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, narasinya justru menunjukkan satu hal yang menarik. Manusia itu nggak mulai dari bodoh lalu jadi pintar. Justru dari awal manusia sudah diberi kecerdasan luar biasa. Contohnya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Ini menunjukkan bahwa manusia pertama sudah diberi kemampuan bahasa, konsep, dan pengetahuan tentang dunia. Bahasa itu fondasi ilmu. Kalau manusia tidak punya kemampuan menamai sesuatu, dia tidak bisa berpikir kompleks. Artinya dari awal manusia sudah diberi sistem berpikir tingkat tinggi. Lalu kita lompat ke generasi setelahnya, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulisan, perhitungan, dan ilmu astronomi. Bayangkan zaman itu manusia sudah mulai mencatat ilmu, menghitung waktu, mengamati pergerakan bintang. Ini bukan kemampuan manusia primitif. Ini tanda bahwa manusia sejak awal sudah memiliki rasa ingin tahu ilmiah. Kemudian datang zaman Nabi Nuh. Di masa beliau terjadi banjir besar dan Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal raksasa. Sekarang coba pikir logis. Membuat kapal besar itu bukan pekerjaan sederhana. Butuh desain struktur, pemahaman kayu dan bahan, perhitungan keseimbangan kapal, teknik konstruksi,
Bahkan sampai sekarang, ilmu membuat kapal dikenal sebagai teknologi maritim yang kompleks. Sekarang kita loncat ke zaman Nabi Muhammad. Banyak orang kira zaman itu cuman perang doang. Padahal justru dari sinilah fondasi peradaban besar mulai dibangun. Awalnya Islam cuma berkembang di kota kecil bernama Mekah. Lalu setelah hijrah ke Madinah, mulai terbentuk masyarakat yang punya sistem. Ada hukum, ada ekonomi, ada pendidikan. Dari sini peradaban mulai tumbuh. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan dilanjutkan para khalifah. Wilayah Islam berkembang sangat cepat. Dalam waktu sekitar 100 tahun, kekuasaan Islam sudah membentang dari Spanyol di barat sampai Persia di timur. Artinya wilayah yang dikuasai umat Islam waktu itu meliputi daerah yang sekarang kita kenal sebagai Iran, Irak, Mesir, Suriah, bahkan sampai Spanyol. Sekarang coba pikir. Daerah-daerah itu dulu adalah pusat ilmu dari berbagai peradaban besar. Ada ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Mesir. Ketika wilayah itu masuk ke dalam kekuasaan Islam, umat Muslim bukan cuma menaklukkan wilayahnya. Mereka juga mengumpulkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Disinilah yang bikin sejarah jadi menarik. Para khalifah waktu itu sadar satu hal. Kalau umat ingin maju, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan. Makanya di kota Baghdad didirikan pusat penelitian besar bernama Bait al-Hikmah. Di tempat ini, buku-buku ilmu dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bayangin saja, ilmuwan dari berbagai tempat berkumpul, berdiskusi, meneliti, bahkan memperbaiki teori-teori lama. Dari sinilah lahir ilmuwan Muslim yang kemudian mengubah dunia. Ada Al-Khwarizmi yang mengembangkan aljabar. Ada Ibnu Sina yang menjadi rujukan dunia kedokteran. Ada Ibnu Al-Haytham yang menjelaskan ilmu cahaya dan penglihatan. Jadi, kalau ada yang bilang umat Islam cuman jago perang, itu berarti dia belum baca sejarah. Karena setelah wilayah-wilayah besar itu dikuasai, justru lahir ledakan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dunia sampai hari ini. Udah makin terang kan? Manusia itu nggak berevolusi dari bego ke pinter, tapi emang udah dibekali potensi luar biasa sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Artinya pemimpin atau pengelola bumi. Ini tugas berat, bukan main-main. Nggak mungkin Tuhan ngasih tugas pimpin planet ini ke makhluk yang cuma bisa garuk-garuk kepala kayak primata. Manusia butuh akal, strategi, dan visi besar buat menata peradaban di muka bumi ini. Dasarnya jelas di Quran surat Al-Baqarah 30 tadi. Karena tugasnya jadi pemimpin, makanya Allah kasih fasilitas lengkap. Ada Islam sebagai buku manual, ada para nabi sebagai coach, dan ada Al-Quran sebagai pedoman strategi hidup paling canggih. Nggak ada tuh sejarahnya Al-Quran itu dongeng. Isinya justru peta jalan peradaban yang bikin manusia tetap pada jalurnya sebagai makhluk yang paling mulia di jagat raya. Bahkan sistem auditnya pun jelas. Ada kematian, ada surga, dan ada neraka. Pemimpin yang nggak ngerasa bakal diaudit pasti bakal korupsi dan ngerusak alam seenak jidatnya. Itulah bedanya kita sama manusia purba atau makhluk pra-Adam lainnya. Kita punya tanggung jawab moral dan spiritual yang bakal ditagih nanti. Kita bukan sekadar hewan yang makan, kawin, lalu jadi tanah doang tanpa arti. Perjalanan manusia dari zaman Nabi Adam itu penuh dengan kemajuan teknologi, politik, dan strategi perang yang gahar. Kita ini keturunan makhluk yang diajari langsung oleh Sang Maha Pencipta. Bukan sekadar kebetulan biologis yang muncul dari lumpur. Dari strategi pengisian wilayah sampai taktik diplomasi, para nabi itu adalah pionir kemajuan yang gak bakal bisa dikejar cuma pakai teori kera atau primata.